Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membagi salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah luar biasa untuk mengatasi bagaimana anak-anak kita jenuh dalam belajar secara akademik di kelas. Pada kesempatan ini saya sebagai wali kelas SMP Tunagrahita. Seperti kita ketahui bahwa kemampuan belajar anak-anak Tunagrahita itu memang berada di bawah anak rata-rata. Sehingga setelah saya mengamati bahwa anak-anak kita itu belajarnya rata-rata itu bertahan hanya kurang lebih 2,5 atau sampai 3 jam pembelajaran di kelas. Mereka rata-rata tidak bisa bertahan lama dalam belajar secara akademik. Tentunya hal ini akan membuat kita kerepotan untuk menyampaikan satu pembelajaran akademik di kelas. Berbagai strategi kita bisa terapkan di sekolah untuk mengatasi hal-hal tentang anak-anak yang merasa tidak bisa bertahan lama untuk belajar di dalam kelas secara akademik. Seperti diketahui bahwa dalam struktur kurikulum kurikulum 2013 ataupun struktur kurikulum Merdeka, sebetulnya ini kalau kita amati bahwa di sekolah dasar misalkan bahwa jam pembelajaran yang banyak itu adalah kelompok B, yaitu seni budaya dan keterampilan. Dan satu lagi adalah pembelajaran program khusus. Untuk di SD itu pembelajaran yang banyaknya itu adalah seni budaya kurang lebih sekitar 14 JP dan prosusnya 6 JP. Nah, kebetulan saya berada di kelas SMP LB. Kita lihat bahwa pembelajaran yang paling lama di struktur kurikulum SMP LB adalah kalau di kurikulum 13 yang terbaru itu namanya itu adalah program keterampilan pilihan. Jadi untuk anak-anak SMP LB pun baik itu kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka itu sudah menggunakan program keterampilan pilihan dalam pembelajarannya. Dan masih ada pembelajaran prosus. Nah, untuk itu salah satu strategi yang bisa dilakukan di sekolah kami mungkin akan menjadi satu model adalah bahwa kita bisa mengatur jam pembelajaran yang sifatnya praktek itu adalah setelah istirahat. Kita atur pembelajarannya, jadwal pembelajarannya, bahwa pembelajaran yang sifatnya akademik itu ditempatkan sebelum istirahat. Misalkan ini Senin, ada pendidikan agama dan PPKM. Yang sifatnya akademik ditempatkan sebelum istirahat. Kemudian selanjutnya setelah jam 10 ke atas, anak-anak itu digunakan pembelajaran yang sifatnya praktek. Misalkan proksus maupun keterampilan ataupun seni. Kalau di sekolah dasar tentunya ini bisa dipakai untuk pembelajaran seni karena setelah istirahat itu anak-anak bisa
belajar seni di luar ruang kelas maupun pembelajaran seni secara bersama-sama di lapangan ataupun di aula. Begitu juga misalkan hari Selasa kita pergunakan mata pembelajaran yang sifatnya akademik itu sebelum istirahat. Rabu, begitu juga hari Kamis. Dengan adanya pola pembagian ini, setelah istirahat anak-anak, kalau di sekolah kami itu, misalkan kalau tingkat dasar itu adalah pembelajaran seni. Nah, pembelajaran seni ini tentunya karena seni itu memerlukan keterampilan khusus guru-gurunya atau satu yang bisa dalam berkesenian, tentunya kita bekerja sama dengan guru yang mempunyai keahlian dalam seni ini, bisa berkolaborasi bersama untuk belajar kesenian di lapangan ataupun di aula untuk belajar kesenian. Dengan pembelajaran bersama ini, di sekolah kami biasanya mengadakan pembelajaran seni bersama, misalkan menari di aula secara bersama, tentunya akan membuat anak-anak kita bisa bertahan lama untuk berada di sekolah. Mereka akan happy kalau belajar bersama anak-anak dan sifatnya tidak terlalu menekankan kepada pembelajaran akademik. Tapi mereka belajar praktis, praktek, misalkan kalau di tingkat sekolah dasar adalah pembelajaran seni, dan jika di SMP dan SMA kita belajar keterampilan. Ada yang bisa memasak, misalkan kita bawa ke dalam ruang tata boga. Mau belajar misalkan menjahit, kita bawa ke ruang menjahit, atau salon kecantikan, kita bawa ke salon kecantikan, ataupun yang paling sederhana adalah pembelajaran tata geraha, kita belajar untuk misalkan membersihkan ruangan secara bersama, atau mengepel secara bersama, ataupun belajar misalkan tingkat pembelajaran laundry yang ada di khusus di laundry, ataupun misalkan pembelajaran membersihkan kendaraan, yaitu misalkan dengan STEAM. Tentunya ini diharapkan dengan pola pembelajaran ini, anak-anak kita tidak jenuh untuk di ruangan kelas saja, tapi mereka bisa mengeksplorasi kemampuannya di luar ruangan kelas, di lapang ataupun di aula, sehingga potensi yang mereka miliki bisa berkembang. Dalam hal ini tentunya ini merupakan salah satu saja strategi yang bisa dilakukan sekolah untuk mengatasi supaya anak-anak kita tidak terlalu jenuh untuk belajar di sekolah, sehingga diharapkan mereka bisa bertahan untuk bisa bertahan untuk bisa belajar, mengembangkan potensi yang dimiliki di sekolah dengan bimbingan guru-guru kita. Juga setelah pembelajaran selesai di sekolah kami biasanya diadakan satu pembiasaan yang baik. Selain juga ini adalah masuk ke dalam proses, yaitu sholat zuhur secara bersama di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini salah satu saja strategi yang bisa dilakukan, dikembangkan di sekolah atau di kelas untuk mengatasi anak kita supaya tidak jenuh di sekolah atau di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.